Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Gimana kabar saudara-saudara? Ini adalah informasi ringan saja. Saya melihat di media sosial saudara ya, dari nama Infonetizen kalau tidak salah ya, dia memposting sebuah video di mana Pak Anies berbicara sendiri saudara di depan foto Bung Karno ya. Lalu deskripsinya, diduga kalah dalam Pilpres maka dia ngomong sendiri ya. Nah, kita tetap doakan Pak Anies mendapatkan yang terbaik lah. Kita sebagai orang percaya tidak diajarkan untuk seperti ada sesuatu dalam hati kita untuk orang-orang yang tidak kita sukai saudara ya. Tapi mari kita berdoa agar Pak Anies bisa kuat menerima kenyataan ini ya. Itu biasa ya, dalam sebuah pertandingan atau kompetisi saudara, itu biasa ya. Jangan sampai ini juga pelajaran untuk kita semuanya ya, saudara-saudara seiman. Kita ingin bertaruh tetapi nggak siap kalah. Kalau kita ingin bertaruh, saudara, kita harus mempersiapkan diri untuk kalah juga. Karena sekarang saya lihat di media sosial ramai dengan orang-orang yang jam 5 lewat 12, saudara. Ya kan? Gagal, ya, tidak terpilih jadi anggota legislatif ya, atau anggota dewan. Akhirnya jadi kelewatan, saudara. Ya kan? Saya melihat di media sosial ada banyak orang yang mengalami depresi. Nah, saya ingin berkata kepada saudara, mungkin saudara seiman ada yang juga ikut ya, lalu kemudian mulai depresi. Saudara datang kepada Tuhan ya. Kenapa orang kadang-kadang depresi? Karena dia mengharapkan ya, yang dia ingin capai itu terlalu tinggi, dan seolah-olah ketika dia mendapatkan itu maka itulah tujuan dia, saudara ya. Tetapi bagi kita orang percaya, apapun yang terjadi di dalam dunia ini ya, Alkitab berkata bahwa apa yang kita dapat, apa yang kita capai di dunia ini bukanlah segalanya. Di dunia ini harta, jabatan bisa hilang, tetapi Alkitab berkata, kumpulkanlah harta di surga. Ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Mungkin sebagian orang yang hidup di dunia ini, ya, pencapaian-pencapaian yang dia ingin raih, saudara, ya seperti contoh-contoh ingin jadi presiden, ingin jadi anggota dewan, ya, ketika gagal maka sepertinya sirna harapan mereka dan tidak sanggup untuk menerima kenyataan. Sehingga apa yang terjadi? Ya, akhirnya turun di jalan, aneh-aneh dibuatnya, saudara ya. Saya tidak menginginkan dan tidak mengharapkan saudara seiman mengalami hal yang sama. Tetap bersyukur ya. Ya, kita sebagai orang yang percaya punya harapan. Kita adalah anak-anak kerajaan. Alkitab berkata, kamu adalah warga surga. Tetapi kenapa kita masih ada dalam dunia? Karena Tuhan menginginkan kita menjadi saksi. Itu sebabnya doa Tuhan Yesus berkata demikian, peliharalah mereka Bapa ya. Kelak ketika Yesus datang, maka dia menjemput saudara dan saya. Artinya apa, saudaraku? Hal-hal duniawi bukanlah fokus kita. Memang kita butuh mungkin finansial untuk menunjang itu, tetapi jangan kehilangan harapan, bahkan terpengaruh kepada fisik, mental saudara ketika tidak tercapai semuanya. Nah, saya harapkan Pak Anies ya secara khusus dan juga Pak Ganjar yang menyarankan untuk melakukan hak angket kepada partainya, sudahlah ya. Kalau kita sudah kalah, ya tidak usah dipaksakan. Terima kenyataan saja. Artinya apa? Belum waktunya. Ya. Ini adalah waktunya Pak Prabowo untuk memimpin. Seperti yang sudah-sudah, yang kemarin-kemarin, pemilihan yang lalu.
ketika sudah ada keluar perhitungan cepat, maka sampai kepada perhitungan realnya itu sudah terjadi seperti itu. Jadi tinggal harus menerima dengan besar hati saja, menerima dan mulai membangun hubungan dan mensupport Pak Prabowo dalam memimpin Indonesia. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan bagi teman-teman. Ini informasi ringan saja. Kita sebagai hamba Tuhan saling mengingatkan, ya. Dan juga Pak Anies, kita nggak bisa bersikap gimana gitu ya sama Pak Anies. Kita tetap mengasihi Pak Anies, ya. Walaupun ya mungkin kadang-kadang ada sesuatu hal yang mungkin orang tidak suka, tetapi kita tetap mengasihi dan mendoakan Pak Anies biar sehat, kuat, dan jalan-jalan ke depan Tuhan buka jalan buat dia. Dan saya percaya ketika Tuhan berkehendak tidak ada yang bisa menghalanginya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.